Tim penguji Promes Dr. Jakarta memasuki ruang sidang. Saudara Propendus dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, kami mohon kepada Direktur Pasca Sarjana Universitas Jakarta selaku Ketua Sidang berkenan memimpin sidang promosi doktor. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Yang terhormat tim penguji terdiri atas Profesor Dr. Hamdani Anwar MA, Profesor Dr. Haji Ahmad Tibraya MA, Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar MA sekaligus juga promotor, Associate Profesor Dr. Haji Muhammad Haryadi juga promotor, dan Sekretaris Sidang Associate Profesor Dr. Ahmad Sunhaji MPDI. Bapak Ibu hadirin yang ada di ruang ini maupun yang mengikuti via Zoom, Saudara Promovendus Denny Hudaini Ahmad Arifin. Siap ujian hari ini? Allah. Ya. Saya perlu konfirmasi sejenak. Ini disertasi dengan judul Rekonstruksi Penulisan Hamzah Perspektif Ad-Dani dan Abu Daud terhadap Mushaf Standar Indonesia adalah karya Anda sendiri? Betul. Ya. Saya penting untuk konfirmasi karena kalau di kemudian hari ternyata karya orang lain atau mengandung unsur-unsur plagiasi, itu sanksinya berat. Yang terberat adalah pencopotan gelar. Baik. Sembari mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sidang akademik terbuka dalam rangka promosi doktor dibuka dengan melafadzkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara Promovendus kami persilahkan untuk menyampaikan isi dari disertasi saudara tidak lebih dari 10 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, wassalatu wassalamu ala man uhiyal Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor Profesor Dr. H.M. Darsudi MSI. Yang kami muliakan tim penguji, di antaranya Bapak Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar MA, Profesor Dr. Haji Ahmad Tibraya, Profesor Dr. Haji Said Agil Hussein Al-Munawar MA, dan Associate Profesor Dr. Haji Muhammad Haryadi, dan Sekretaris Sidang Associate Profesor Dr. Haji Ahmad Sunhaji, dan yang kami muliakan ibunda kami yang hadir pada kesempatan kali ini, Ibu Hajah Mukarramah Mahmud, beserta putri beliau yang juga belahan jiwa saya, ibu dari 4 anak yang solihah, teman-teman tim pentasi Mushaf Al-Quran LPMQ, dan tidak lupa orang tua kami juga yang hadir pada kesempatan kali ini, ada Pak Badri dan Pak Mazmur, dan segenap tamu undangan yang kami muliakan. Izinkan kami menyampaikan ringkasan disertasi atau penelitian kami dengan judul Rekonstruksi Penulisan Hamzah Perspektif Ad-Dani dan Abu Daud terhadap Mushaf Standar Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya perbedaan sistem penulisan Hamzah dalam Mushaf Al-Quran, memunculkan kontroversi dan memicu pertanyaan-pertanyaan seputar penulisan Hamzah dengan Rasul Utsmani dalam Mushaf Al-Quran. Dalam beberapa tahun terakhir,
MSI mengalami kritik dan selalu dibandingkan dengan mushaf Al-Quran dari Timur Tengah, khususnya mushaf Madinah, bahwa MSI dalam sistem penulisan Hamzahnya dianggap tidak mengikuti kaidah Rasm Utsmani. Lalu kajian tentang penulisan Hamzah dan diakritiknya dalam MSI, perspektif ilmu Rasm Utsmani dan Dhabt dalam beberapa literatur belum pernah dituliskan secara lengkap 30 juz. Jadi penelitian ini memang tidak sampling lengkap dari juz 1 sampai juz 30. Nah, atas dasar latar belakang di atas, melalui disertasi ini peneliti berupaya untuk menjelaskan dan menjawab beberapa problematika di atas. Peneliti mencoba dengan merumuskan masalah utamanya, yaitu bagaimana rekonstruksi penulisan Hamzah pada mushaf standar Indonesia, perspektif Ad-Danin Abu Dawud. Lalu kami turunkan dengan pertanyaan-pertanyaan minor. Yang pertama, bagaimanakah diskursus seputar penulisan Hamzah dan Rasm Utsmani dalam mushaf Al-Quran? Lalu bagaimanakah kaidah penulisan Hamzah dengan Rasm Utsmani perspektif Ad-Danin Abu Dawud? Lalu bagaimanakah konstruksi penulisan Hamzah pada MSI dan perbandingannya dengan mushaf Madinah? Lalu seberapa tepat kesesuaian dan konsistensi penulisan Hamzah pada MSI perspektif Ad-Danin Abu Dawud? Lalu yang kelima, berapa jumlah Hamzah pada MSI dan bagaimana tawaran peneliti terkait reformulasi kaidah penulisan Hamzah pada MSI? Nah, untuk menjawab 5 pertanyaan itu, yang pertama, di dalam diskursus seputar penulisan Hamzah dan Rasm Utsmani dalam Al-Quran, kaidah penulisan Hamzah dalam disiplin ilmu Rasm Utsmani merupakan kaidah yang cukup rumit dalam penulisannya, karena dalam kaidah ini memiliki bagian-bagian tertentu yang dikecualikan, jumlahnya banyak dan tersebar secara acak di beberapa tempat dalam mushaf Al-Quran. Kemudian ulama berbeda pendapat tentang hukum menulis mushaf Al-Quran dengan Rasm Utsmani dengan 3 pendapat. Yang pertama adalah mewajibkan menulis mushaf dengan Rasm Utsmani karena bersifat tauqifi. Lalu yang kedua adalah karena boleh atau tidak mewajibkan karena bersifat ijtihadi. Dan yang ketiga adalah baina tauqifi wal ijtihadi. Jadi boleh dengan Rasm Utsmani khusus untuk para ulama dan kalangan tertentu, tapi boleh juga dengan Rasm Imla'i bagi kalangan awam. Kemudian jawaban dari pertanyaan kedua adalah kaidah penulisan Hamzah dengan Rasm Utsmani perspektif Ad-Danin dan Abu Dawud, penulis memformulasinya dalam 8 kaidah. Yaitu yang pertama, jika Hamzah di awal kata maka ditulis dengan bentuk alif. 2, jika Hamzah berharokat di tengah atau di akhir kata setelah huruf sukun selain alif maka ditulis tanpa nabroh. 3, jika Hamzah berharokat di tengah kata setelah huruf alif maka ditulis dengan huruf yang sejenis dengan harokatnya. 4, jika Hamzah berharokat di akhir kata setelah huruf alif maka ditulis tanpa nabroh. 5, jika Hamzah bertanda sukun di tengah atau di akhir kata setelah huruf berharokat maka ditulis dengan bentuk huruf yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. 6, jika Hamzah berharokat di akhir kata setelah huruf berharokat maka ditulis dengan bentuk huruf yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. 7, jika Hamzah berharokat di tengah kata setelah huruf berharokat maka ditulis dalam bentuk huruf yang sejenis dengan harokatnya. Dan yang terakhir, jika Hamzah berkumpul dengan bentuk rasm yang sama dalam satu kata maka ditulis tanpa nabroh. Kemudian temuan disertasi yang ketiga, konstruksi penulisan Hamzah dalam MSI dapat diklasifikasi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah posisi Hamzah. Hamzah posisinya ada yang di awal, di tengah dan di akhir kata. Lalu harokat atau tanda Hamzah bisa berharokat fathah, kasrah, dhammah, fathatain, kasratain, dhammatin dan sukun. Lalu bentuk Hamzah ada yang dalam bentuk alif, bentuk waw, bentuk iya atau tanpa nabroh. Lalu jenisnya ada 2, yaitu Hamzah wasal dan Hamzah qata. Adapun persamaan mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah ada 4. Hamzah qata di tengah kata ditulis dengan bentuk waw, kemudian di tengah kata ditulis dengan bentuk iya, di tengah kata ditulis tanpa nabroh, dan di akhir kata yang ditulis tanpa nabroh. Adapun perbedaannya ada 7. Hamzah wasal di awal kata, lalu Hamzah wasal yang terletak sesudah huruf bertanda tanwin, Hamzah qata di awal, di tengah dan di akhir kata yang ditulis dengan bentuk alif, Hamzah mad di awal, di tengah dan di akhir kata, Hamzah di tengah kata yang ditulis tanpa nabroh, Hamzah qata di akhir kata yang ditulis dengan bentuk waw dan yang ditulis dengan bentuk iya. Nah, temuan disertasi yang keempat adalah bagaimana kesesuaian dan konsistensi penulisan Hamzah pada mushaf standar Indonesia perspektif Ad-Danin Abu Dawud. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan ketidaksesuaian dan inkonsistensi dengan kaidah dalam penulisan rasm Hamzah sebanyak 7 kata yang tersebar di 10 tempat. Adapun terkait dengan dhabt,
sebanyak 15 kata yang tersebar di 20 tempat. Nah, untuk rasam hamzah 7 tempat itu ada di kata innaka, lalu aungzila, ada ara'aitum, ara'aitakum, ara'aitaka, afara'aita dan ara'aita. Adapun dalam dobat hamzah 15 itu ada pada kata allai, wallai, su'ilat, muttaka'an, malja'an, lalu nabai, itai, anai, imri'in, syati'in, biliqai, waliqai, as-sayyi, warai, dan al-lu'lu'i. Nah, terakhir jumlah hamzah pada Mashaf Pesantren Indonesia, setelah kami melakukan penelitian sejak tahun 2020, kami menemukan jumlah total hamzah sebanyak 32.591, dan ini kami jilid dalam 3 jilid sebanyak 1.500 halaman. Dengan rincian hamzah di awal kata sebanyak 28.224 atau 87%, di tengah kata 9%, dan di akhir kata 4%. Hamzah berharokat fathah 30,5%, kasroh 18,8%, dhammah 4,3%, fathaten 0,6%, kasroten 0,8%, dhammaten 0,2%, sukun 3,5%, dan hamzah yang tidak berharokat atau hamzah wasol 41,4%. Adapun hamzah yang dalam bentuk alif jumlahnya 89%, dalam bentuk waw 2,2%, dalam bentuk iya 2,8%, tanpa nabroh 6,0%. Adapun jumlah hamzah wasol jumlahnya 41,4% dan hamzah qatha 58,6%. Nah, ini kami buat dalam bentuk tabulasi, dalam bentuk program Excel, posisi hamzah, lalu harokat, tanwin, sukun, hamzah wasol, bentuk hamzah, jenis hamzahnya, setelah digabungkan semuanya sama menjadi 32.591 jumlahnya. Nah, adapun tawaran peneliti terkait formulasi kaidah penulis hamzah pada MSI, yang pertama, hamzah di awal kata ada 2 kaidah. Yang pertama, jika hamzah di awal kata maka ditulis dengan bentuk alif seperti unzila, idza atau ayyuba. Kemudian jika hamzah di awal kata berkumpul dengan bentuk rasam yang sama maka ditulis tanpa nabroh seperti aulqiya, ailahun, asjudu. Kemudian kaidah yang kedua, hamzah di tengah kata ada 5 sub kaidah. Yang pertama, jika hamzah berharokat setelah huruf sukun selain alif maka ditulis tanpa nabroh seperti mas'ula, al-afidah atau yas'amu. 2, jika hamzah berharokat setelah huruf alif maka ditulis dengan bentuk huruf yang sejenis dengan harokatnya seperti du'aukum, abaihim, ja'akum. Kemudian jika hamzah berharokat setelah huruf berharokat maka ditulis dengan bentuk huruf yang sesuai dengan harokatnya seperti fu'adaka, nasyiata, atau sa'ala. Kemudian jika hamzah berharokat berkumpul dengan bentuk huruf yang sama dalam satu kata maka ditulis tanpa nabroh seperti muttaqiuna, khasiina, ma'ab. Lalu yang kelima, jika hamzah sukun setelah huruf berharokat maka ditulis dengan bentuk huruf yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya seperti tu'wi, ri'yan, atau amantum. Nah, hamzah yang di akhir kata ada 4 sub kaidah. Yang pertama, jika berharokat setelah huruf sukun selain alif maka ditulis tanpa nabroh seperti mil'u, al-mar'i, atau al-khab'a. Jika hamzah berharokat setelah huruf alif maka ditulis tanpa nabroh seperti yasha'u, as-sama'i, al-a'da'a. Kemudian jika hamzah berharokat setelah huruf berharokat maka ditulis dalam bentuk huruf yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya seperti ansya'a, quri'a, atau lu'lu'an. Dan yang terakhir, jika hamzah sukun setelah huruf berharokat maka ditulis dalam bentuk huruf yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya seperti nabi dan yasha. Dan terakhir, slide terakhir, posisi disertasi kami mendukung pendapat Abu Amr Ad-Dani dan As-Sakhawi, Hindawi, dan Ahmad Fatoni yang telah memformulasikan kaidah penulisan hamzah dalam Rasm Utsmani dengan sistem tematis. Akan tetapi disertasi ini memformulasikan kaidah baru menjadi kaidah penulisan hamzah yang lebih terstruktur dan meringkas. Dan disertasi ini berbeda dengan pendapat Abu Dawud, Al-Juhani, dan An-Naiti Al-Arkati yang tidak memformulasikan kaidah penulisan hamzah dalam karyanya, akan tetapi disusun dengan metode berurutan per surah atau tahlili sehingga pembahasannya terlihat lebih luas dan tidak sistematis. Ya, waktunya habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beralih pada pertanyaan-pertanyaan. Penguji pertama yang terhormat Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar MA, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Darussude
para pembimbing Profesor Said Akil Husain Al-Munawar dan Associate Profesor Muhammad Haryadi, para penguji Profesor Ahmad Kipraya dan Sekretaris Sidang Associate Profesor Ahmad Sunhaji, dan lebih khusus pada Promovendus Denny Hudaini Ahmad Arifin. Panjang empat kata ya namanya ya. Baik, Anda akan pertahankan disertasi dengan judul Rekonstruksi Penulisan Hamzah, Perspektif Adani dan Abu Daud terhadap Mushaf Standar Indonesia. Baik, kenapa Hamzah ini menjadi penting sehingga diteliti dan kemudian ternyata dalam MSI harus direkonstruksi, ya, dikonstruksi ulang. Mengapa menjadi penting itu? Baik, terima kasih. Izin menjawab. Yang pertama, karena kami sebagai pentasi Mushaf Al-Quran Kementerian Agama di Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran, yang tugas keseharian kami adalah melakukan penelitian, kemudian memvalidasi semua teks tulisan yang ada dalam Mushaf Al-Quran itu. Di dalam melakukan tugas itu kami menemukan ada beberapa inkonsistensi terkait dengan penulisan Hamzah sesuai dengan kaidah Rasim Utsmani itu. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Pertama, kami melakukan kajian teori terlebih dahulu. Kemudian ditemukanlah sekian kaidah di dalam penulisan Hamzah itu. Dan dari kaidah-kaidah yang ada itu lalu kami mencoba membandingkan dengan huruf-huruf yang terdapat Hamzah di dalam Mushaf Standar Indonesia itu. Dan ketika membandingkan dengan teori dengan teks yang ada di MMS itu, ternyata ada beberapa kata, tadi dalam Rosam ada 7, kemudian dalam Dobat ada 15, yang menurut hemat peneliti perlu direkonstruksi sehingga supaya konsisten dengan kaidah Rasim Utsmani itu. Ya, ada pula huruf lain ya, misalnya tulisan as-sholatu. Iya. Ada kadang pakai lam alif, kadang pakai lam wawu, ya, as-sholatu. Ini tidak direkonstruksi ya? Iya. Karena penelitian ini fokus terkait dengan kaidah penulisan Hamzah, sedangkan kata as-sholah itu adalah bagian dari kaidah al-badal. Kalau dalam Rasim Imla'i ditulis dengan huruf alif, as-sholah pakai alif gitu ya. Tetapi dalam kaidah Rasim Utsmani, kalau dia tidak bergandengan dengan bomir seperti fi sholatihim, itu tetap ditulis dengan huruf alif kalau sholatihim. Tapi kalau as-sholah saja atau az-zaka atau al-ghoda itu ditulis dengan huruf waw. Baik, itu juga termasuk kaidah dalam Rasim Utsmani ya. Betul. Baik, saya pernah membaca satu artikel dengan judul Tahriful Quran. Tahriful Quran artinya pengubahan. Nah, ini bukan perubahan ya, tapi pengubahan. Pengubahan dalam Al-Quran. Jadi di situ kemudian terbagi dua. Ada tahriful maddi dan tahriful maknawi. Ya. Di antara tahriful maddi itu terkait dengan teksnya. Maka ketika membaca rekonstruksi, ini mengacu pada pengubahan teks ayat Al-Quran. Ya, kalau tahriful maknawi, dalam pemaknaan itu dengan tafsir yang berkembang itu selalu terjadi. Tapi kalau tahriful maddi dalam teksnya, maka dengan rekonstruksi berarti ada pengubahan, sengaja diubah. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini kemudian menunjukkan bahwa ternyata dengan pengubahan itu
Al-Quran menjadi tidak asli lagi. Tidak seperti ketika diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata terjadi pengubahan. Ya. Padahal ada ayat apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hafidun akan dijaga. Dijaga dari apa? Keasliannya. Maka di sini artinya dijaga semua hal, ya kan? Tapi kalau ada rekonstruksi, berarti ada sesuatu yang tidak terjaga, sehingga diubah, sengaja diubah agar sesuai dengan Rasmul Utsmani tadi. Nah ini belum lagi kalau maknawi selalu berubah terus. Kalau ada tafsir baru, pasti ada makna yang berubah. Gitu ya. Nah, bagaimana pendapat Anda? Dengan rekonstruksi berarti Anda mengubah Al-Quran itu. Nah, ini yang saya baca dalam jurnal itu ya, Tahriful Quran. Gitu ya. Gimana jawaban Baik. Anda? Izin menjawab. Memang kita harus membedakan mana Al-Quran dan mana tulisan Al-Quran. Jadi yang direkonstruksi ini adalah teksnya, tulisannya, bukan Qurannya. Dan yang direkonstruksi ini adalah teks agar konsisten dan sesuai dengan kaidah ilmu Rasm Utsman. Saya ingin beri contoh misalnya dalam kata aro'aita. Dalam kata aro'aita itu, dalam kata itu terdapat dua hamzah. Hamzah di awal dan hamzah di tengah. Dalam mushaf standar Indonesia dijumpai ketidakkonsistenan di situ. Dalam surah Al-Ma'un, aro'aita alladzi yukadzibu biddin, itu menggunakan hamzah tanpa nabroh di tengah katanya. Sedangkan di surah Al-Alaq di ayat 9, 11 dan 13 itu menggunakan alif. Jadi terdapat ijtima'us suratain di situ, dua alif dalam satu kata. Padahal dalam kaidah ilmu Rasm Utsmani karahatu ijtima'il mithlain atau karahatu ijtima'is suratain. Sehingga hamzah yang kedua harus ditulis tanpa nabroh. Nah, ini karena tidak ada kesesuaian dan inkonsistensi itu, nah kami peneliti ingin merekonstruksi agar kembali ke jalan yang benar, sesuai dengan kaidah dan istiqomah sesuai dengan ini. Ya, Gitu. Duluan mana antara kaidah Rasmul Utsmani dengan Rasmul Utsmani itu sendiri? Seperti kalau ditanya duluan mana bahasa Arab dengan nahwu, sorof, tentu duluan bahasa Arab kan, baru kemudian para pakar ketika berbicara begini, oh ternyata ini dibuat kaidah nahwunya begini. Demikian pula Rasmul Utsmani pasti lebih dulu dari kaidahnya kan. Nah, maka kemudian muncul pertanyaan, kalau sudah ada kaidah, kenapa waktu menuliskan menjadi berbeda-beda? Artinya penulis itu tidak mengikuti kaidah yang digunakan. Kemudian kalau tadi yang diubah teksnya, sedangkan Al-Qur'annya tidak diubah, ini masih bingung. Karena Al-Qur'an itu bagi kita manusia baru bisa difahami, dimengerti kalau ada teksnya. Kalau tanpa ada teks sulit. Ya. Nah, karena itulah maka jurnal yang saya baca itu mengisyaratkan kalau ternyata Al-Quran itu tidak pernah berubah, tapi dengan kenyataan perubahan teks itu, apa ini bukan pengubahan. Nah kalau bukan pengubahan, maka yang tetap itu apanya? Nah gitu ya, apakah bunyinya atau tulisannya? Nah ini harus jelas begitu ya. Jadi kalau tajwid itu nih ya gitu kan, Zubair al-Hadid tidak. Tapi tulisannya kalau yang nggak ngerti itu nih gitu kan. Nah itu ada dua hamzah itu ya. Itu nih sehingga harus dibaca beda begitu kan.
Nah ini tentu ada kaidah yang menyatakan bacaannya demikian, sehingga ketika teksnya dua hamzah tadi bagaimana nulisnya, tapi bacaannya tidak berubah. Nah dari sini, sekarang bagaimana pendapat Anda ketika penulis jurnal itu mengatakan mana yang tetap tidak berubah selamanya dan apa yang dilakukan pengubahan-pengubahan, terutama kalau ini ada Adani, ada Abu Dawud, padahal masih ada riwayat-riwayat lain, ya kan? Nah itu, Mbak, silakan. Baik, terima kasih. Pada asalnya Al-Quran itu adalah bacaan, jadi bukan teks tulisan, karena memang Al-Quran sendiri ketika turun pertama kali di Gua Hiro dalam bentuk bacaan dengan ungkapan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai selanjutnya itu. Kalau ini nanti bisa dibantah. Iqra, bacalah. Kalau bacalah mesti ada tulisannya. Maka Rasul menjawab, ma'ana biqori. Ada dua pengertian. Saya nggak bisa baca. Tapi orang lain mengatakan, apa yang saya baca? Nggak ada tulisannya. Nah, di situ perdebatan lagi itu. Ya, karena Al-Quran ini adalah mutawatir gitu ya, dan kita terima berdasarkan sanad guru-guru kita sampai bersambung itu sanad sampai kepada Rasulullah SAW, maka yang kita terima saat ini sampai saat ini adalah bacaan yang mutawatir yang sama sekali tidak ada perubahan. Adapun sistem penulisan itu memang ada madhabnya, ada beberapa madhab antara Abu Amr Ad-Dani, Abu Dawud, lalu ada Al-Mahdawi, ada Al-Juhani. Nah, karena dalam mushaf standar Indonesia ini di dalam takrifnya itu secara tegas bahwa terkait dengan rosam merujuk kepada Asy-Syaikhani fi ilmi rosam, Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud. Dan kalau ada ikhtilaf di antara kedua itu maka mentarjihnya kepada pada Ad-Dani, maaf. Sehingga kita ingin mengkonsistenkan dengan madhab itu. Jadi sesungguhnya hanya tulisannya yang kita kembalikan, jadi bukan Qur'annya yang dirubah. Ya, terima saya kasih. kira cukup. Kembalikan pada ketua sidang. Baik, terima kasih Profesor Dr. Hamdani Anwar MA. Selanjutnya penguji kedua yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA. Disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Ujian Promosi Doktor, Bapak Profesor Dr. HM Darwisud MSI. Yang saya hormati para promotor, para penguji, dan saudara promovendus Denny Hudaini Ahmad Arifin. Ini kakek, ayah, kakek, nenek nggak dimasukkan sini? Ini nama saya dengan nama ayah. Yang Denny nama ayahnya Hudaini mana? Ahmad Arifin. Arifin. Ahmad Arifin. Oh, Arifin itu nama ayah orang tua? Enggak. Nama Oh, ayah nama saya dia sendiri. Ahmad Arifin. Saya pikir tadinya nama saya yang paling panjang, ternyata masih ada lagi. Baik. Nah, saya lihat, saya mendengarkan uraian saudara sudah sangat lengkap sekali dan sampai sekian jumlah kekeliruan dalam penulisan mushaf Indonesia itu luar biasa. Cara Anda meneliti itu kemana caranya? Meneliti sehingga menemukan kesalahan-kesalahan itu kemana caranya? Baik. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan bahwa saya memulai penelitian ini sejak tahun 2020. Ini berkah Covid. Karena kita WFH, tidak ke kantor, sehingga karena sebelumnya tadi ada rasa penasaran kok di dalam mentasi ini ada beberapa inkonsistensi dalam penulisan Hamzah itu. Sehingga pertama yang saya lakukan pertama adalah membaca mushaf Al-Quran itu berkali-kali. Kalau pentasi ini kan sebagai ASN, itu ada SKP, sasaran kinerja pegawai, satu hari itu 3 juz. Jadi di dalam 2 pekan, 15 hari itu kita khatam Quran. Di dalam 1 bulan insya Allah kami dengan teman-teman 2 kali menghatamkan Quran itu. Sejak tahun 2020 sampai saat ini terus kami baca itu.
Kemudian kami memberi tanda setiap kata yang terdapat huruf hamzah dalam MSI. Baik hamzah yang di awal, di tengah, di akhir, atau dalam bentuk alif, waw, ya, atau tanpa nabroh itu. Kemudian setelah kami tandakan, kami membuat tabel dalam bentuk program Excel. Lalu kami buat kolom-kolomnya, posisi hamzah di awal, di tengah, di akhir, kemudian harokat atau tanda hamzah, fathah, kasroh, dhammah, fathaten, kasroten, dhammaten, sukun, lalu ada bentuk hamzah. Baik, Ah. luar biasa. Hmm. Makanya saya katakan luar biasa. Sekarang kita rinci. Ada berapa jumlah hamzah seluruhnya di dalam Al-Quran? Hasil penelitian kami jumlahnya adalah 32.591. Luar biasa ya. Dan ini saya buktikan dalam bentuk tertulis. Oke. Hamzah kata berapa? Hamzah koto jumlahnya 19.108 atau 58,6%. Jadi hamzah koto jumlahnya lebih banyak sedikit daripada hamzah wasol. Hamzah wasal? Hamzah wasol 13.483 atau 41,4%. Hamzah yang terakhir tanpa rumah? Hamzah yang tanpa nabroh sebanyak 1.966 atau 6%. Misalnya Al-Asma'ul Husna kan, itu tanpa rumah itu Iya, istilah saya. betul. Atau tadi al-mar'u atau al-khab'a, as-su'a tadi. Di akhir tanpa rumah tadi. Itu luar biasa. Terus pertanyaan berikutnya, kira-kira di antara dua ulama besar ini, ulama yang berkaitan mushaf ini, rasam ini, Ad-Dani dan Abu Daud, ada hilaf nggak di antara mereka dalam penulisan? Dalam konteks penulisan hamzah di antara Abu Dawud dan Ad-Dani ada perbedaan hamzah khususnya di tengah kata. Saya ingin bercontoh di bab 4 kalau tidak salah, itu kata misalnya kata itma'nantum atau kata la'am la'anna atau kata isma'azzat. Dalam substandar Indonesia yang merujuk kepada Ad-Dani ditulis tanpa nabroh. Sedangkan mushaf Madinah yang merujuk atau mentarjih kepada Abu Dawud menggunakan huruf alif. La'am la'anna itu, kemudian isma'azzat dan watma'anna itu. Itu contohnya. Baik. Pernah Anda membaca, saya pernah baca buku, mungkin Prof. Agil mungkin juga pernah, ada Kitabatul Hamzah. Saya pernah baca buku itu, tapi mungkin hamzah secara umum dalam imla atau dalam apa, tapi tidak mungkin tidak berkaitan mushaf. Ingat saya ada Kitabatul Hamzah. Lebih kurang itu. Saya lupa bukunya dan di mana saya baca, tapi itu yang Anda pernah lihat buku itu? Iya, pernah. Pernah. Memang atau Anda memiliki enggak? Kalau PDF-nya insya Allah saya punya. Ya. Karena sekarang insya Allah untuk mengakses kitab kita atau Oke. literatur dalam bentuk PDF lebih mudah. Kalau itu juga menjadi rujukan Anda, kenapa Anda ada di sini? Tinjauan pustaka. Tidak ada di sini saya lihat. Kalau yang terkait dengan al-hamzah atau hamzah dalam konteks kaidah bahasa Arab memang tidak saya masukkan. Tetapi dalam konteks ilmu Rasim Utsmani insya Allah saya masukkan semuanya, khususnya kitab-kitab yang mu'tabaroh itu. Dan tidak ada buku bahasa Arab yang Anda masukkan dalam tinjauan pustaka Anda. Satu sejarah penulisan mushaf, Lajnah Pentasi penerbitnya, buku diterbitkan oleh Pusat Penelitian Pedoman Pentasi. Yang ketiga Asin Saho. Setelah itu tidak ada, hanya 3. Mana buku yang berbahasa Arab? Karena Terutama yang buku apa? dari beliau berdua ini kan. Apa yang saya inginkan, Anda masukkan buku itu di sini maksud saya. Oh, baik. Sebagai rujukannya. Jadi tinjauan pustaka dari sisi buku ini. Saya sudah hitung. Hanya 3 yang dari buku. Dari disertasi hanya 3. Benar kan? Ada satu catatan saya. Satu Anda menggunakan tesis. Ada yang bilang kalau menggunakan tesis untuk doktor itu tidak bagus. Tesis tapi sudah dibukukan. Hah? Sudah dibukukan. Walaupun sudah dibukukan. Oh, baik. Artinya kita derajat doktor kita menjadi turun kalau rujukannya tesis ya. Baik. Ya, nanti bolehlah menjadi bahan itu tapi jangan dimasukkan di sini. Baik, Tidak insya bagus. Kemudian dari disertasi sudah, kemudian yang berikutnya dari makalah-makalah ya. Betul. Ini dari makalah ini ada 2, Pak Asin Saho dengan Zainal Arifin Madkur.
Kemudian dari sisi jurnal, ini jurnalnya lumayan saya lihat. Ada 6. Lalu saudara di akhir itu mengatakan dari semua penelitian di atas yang sudah telusuri tidak ada samanya dengan tulisan. Sudah bagus, ini yang saya cari. Berarti ini Anda menemukan sesuatu yang baru dalam kaitan dengan itu. Nah, kemudian ketika terjadi hilaf di antara dua penulis itu apa sikap Anda? Mentarjihnya kemana? Karena penelitian ini adalah konteksnya dengan mushaf standar Indonesia, maka peneliti mentarjih kepada Ad-Dani. Karena sesungguhnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat naskah akademik untuk mushaf standar Indonesia yang selama ini digunakan oleh pemerintah. Oke, jadi baiknya nanti Anda harus ikut terlibat dalam penulisan mushaf yang berikutnya agar mengikuti standar yang benar itu ya, supaya tidak salah ya. Baik, luar biasa penelitiannya, saya kagum sekali ketika di awal nyatakan sekian puluh ribu, sekian ini yang modelnya begini. Itu penelitian yang luar biasa itu. Dikira berapa tahun seluruhnya dihitung? Mulai dari 2020 sampai 2024. 4 tahun ya? 4 tahun. Tapi dengan begitu tidak terancam tidak terancam DO kan? Enggak. Insya Allah belum. Oke. Baik. Terima kasih, sekian Pak Darwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penguji ketiga yang terhormat Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bihudah, amma ba'du. Pimpinan sidang yang saya muliakan selaku Direktur Pasca Sarjana, para penguji, pembimbing dan promopendus yang sudah sampai pada detik-detik akhir. Tapi bukan sakaratul maut, bukan. Mudah-mudahan ini memang akhir. Ya, tapi wallahu a'lam, nanti kalau hasilnya dinyatakan tidak lulus ya harus ngulang lagi. Amin. Nah, betul, tidak diaminkan ya. Kalau amin nanti tidak lulus. Iya, saya ucapkan selamat ya. Dan ini orang yang gigih ya. Gigih. Tepuk tangan dulu dong. Gigih. Iya, disertasinya luar biasa, penelitian ya sampai huruf-hurufnya ya. Iya, ada beberapa pertanyaan. Tulisan ini sudah teliti, tapi untuk tahun wafat masih banyak yang salah. Nah, kalau diakui ada, kita teruskan. Kalau memang tidak, kita bongkar satu-satu. Kira-kira? Mungkin ada. Mungkin ada. Nah, baguslah mungkin itu ya. Jadi pada halaman ya, misal contoh saja halaman 144 itu ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu 1 atau 2? 1. Wafatnya yang benar berapa? Di sini tertulis 718. Yang benar 808 ya. Kemudian ada lagi Al-Farahidi, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, halaman 119. Itu meninggalnya berapa? Di sini tertulis 173. Yang benar 170. Kemudian ada lagi Ibnu Abdis Salam, Ibnu Abdis Salam, halaman 115. 115 itu tertulis 661. Yang benar itu 660. Ini antara lain ini. Ya, seperti tadi dikoreksi, kenapa harus 3 saja? Apakah ada yang lain? Ya, itu kuncinya. Kalau masih ada yang lain tidak mau disebutkan supaya jangan disalahkan sama penguji,
dan lain-lain. Selamat itu. Ya, kenapa disebutkan sekian? Ya sudah ada dan lain-lainnya Ustadz gitu kan. Ya, mahasiswa begitu kalau disebutkan suruh nyebutkan semuanya, sebutkan satu contohnya dan lain-lain. Gitu. Tapi dosen selalu husnuzon. Waktu memang tidak ada untuk melanjutkannya atau memang hanya yang tahunya hanya itu saja. Ya, oke. Tadi huruf Hamzah sudah dihitung. Kalau huruf Al-Quran berapa semuanya? Saya belum pernah menghitung secara pribadi, jadi belum tahu. Tapi pernah membaca kalau tidak salah 72.000 sekian. 323.916. Iya, itu Ismail Al-Faruqi. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani 315.980. Kenapa terjadi perbedaan? Karena perbedaan di dalam basmalah ya. Basmalah itu 18 apa? 18 huruf ya dari 114 surat. Yang kedua pertanyaannya, ketika menyebutkan itu nakat atau nukot? Kalau dia mufrad nakat, tapi kalau jamak nukot. Iya, kalau di buku-buku ini nukot bukan nakat ya. Tadi saya nakat semua. Nukot ya, nukot itu jamak daripada nakat ya. Oke. Rasam Utsmani itu dia adalah tauqifi atau ijtihadi? Baik. Sebagaimana tadi yang kami paparkan bahwa terdapat perbedaan ulama terkait dengan hukum menulis Al-Quran dengan Rasam Utsmani itu. Pendapat pertama ada yang menyatakan bahwa menulis mushaf Al-Quran wajib dengan Rasam Utsmani karena bersifat tauqifi. Dan pendapat yang kedua, menulis mushaf Al-Quran tidak harus dengan Rasam Utsmani karena bersifat ijtihadi. Dan pendapat yang ketiga, ini Syekh Izzuddin bin Abdissalam mencoba mengkompromikan di antara dua pendapat itu. Boleh menulis dengan tidak Rasam Utsmani untuk kepentingan tertentu, untuk penulisan majalah, untuk penulisan buku-buku misalnya, atau untuk penulisan pengajaran, supaya antara yang diucapkan dengan teks tulisannya sama gitu ya. Tetapi untuk mushaf yang akan diedarkan di tengah masyarakat dan akan dibaca oleh umat Islam pada umumnya, maka harus dengan Rasam Utsmani. Iya. Setiap ilmu ya, Rasam Utsmani sudah menjadi ilmu mustaqil ya. Ilmu Rasam Utsmani. Di dalam kaedahnya likulli ilmin qawaid. Ya, setiap ilmu pasti ada kaedahnya. Ya, kalau nahwu al-fa'il, marfu, al-maf'ul dengan pengecualiannya. Nanti perlu takwil ya. Kalau saya baca wa idzibtala Ibrahima rabbuhu atau Ibrahimu rabbahu? Rabbuhu. 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 Kenapa? Ibrahim rabbuhu. Rabb disitulah sebagai fa'il. Ibrahim adalah maf'ulnya. Fa'il kan harus duluan. Tapi inilah maf'ul yang muqaddam. Fa'ilnya yang muakhir. Iya, fa'ilnya muakhir ya. Jadi itulah yang dibuat oleh qawaid. Jadi qawaid lughah Arabiyah itu ditulis itu kan manusia. Mau diterapkan dalam Al-Qur'an nggak bisa. Ya, ada pengecualian disitulah perlu namanya takwil, ya, perlu namanya takwil. Nah, di dalam perjalanannya maka Al-Qur'an ketika ditulis itu tidak ada titik, tidak ada syakelnya. Iya, pada zaman Ali bin Abi Thalib baru memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, kalau demikian berarti titik dan syakal itu punya manfaatnya. Apa kira-kira manfaat titik dan syakal itu? Iya. Memang tujuan daripada dobat atau nakat atau nukat tadi adalah untuk menghilangkan iskal. Supaya tidak tercampur baur suatu bunyi dalam huruf itu. Harus dibaca A atau I atau U gitu ya.
Maka itu Dulu pentingnya. dikasih titik satu fathah, Fathah. titik dua di Dua. atas, dhamma, titik satu di bawah. Kasroh. Kalau ada tulisan, dulu saya diajar sama guru saya dulu itu, ya ada seorang Maroko, Syekh pergi haji, dia pinjam duit 70 dinar, kemudian seorang hamba untuk pulang. Sampai di Maroko diceritakan, didengar oleh seorang preman. Dia tahun depan pasti tidak bisa haji. Ini Syekh ini sibuk. Kata preman, saya mau pergi haji. Ya kata Syekh, nanti saya kirim ya. Saya punya hutang di sana itu. Dituliskan surat. Tulisan suratnya tidak dikasih titik, tidak ada baris. Nah, tulisannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika tidak dikasih titik, itu jadi bacaannya apa? Bisa dibaca iya kata budu, bisa iya Kan menggambarkan apa? Dia kan pegang utang 70 dinar, seorang hamba. Bacaannya apa jadi? Ataka bi'abdin wa ataka bisab'in. Ataka bisa. Ya guru-guru kita ataka bi'abdin wa ataka Bisa. bisab'in. Iya. Oke lah, nanti disempurnakan lagi. Baik, terima kasih, Yang Prof. jelas tadi masukan-masukan tadi bagus, itu nanti dicetak supaya dibaca oleh orang banyak gitu. Baik, insyaallah. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan lulus. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Selamat nih, banyak provokator di belakang. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penguji yang keempat, Associate Profesor Dr. Muhammad Haryadi MA, disilakan. Terima kasih Ketua Sidang Profesor Dr. Haji Muhammad Darwisude, para penguji yang kami muliakan, Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar, Profesor Dr. Ahmad Tipraya, dan juga penguji utama Profesor Dr. Haji Muhammad Haji Said Agil Al-Munawwar, dan Sekretaris Sidang Associate Profesor Dr. Ahmad Sunhaji. Selamat sekali lagi Pak Denny. Alhamdulillah ini menjadi salah satu penelitian yang luar biasa manfaatnya. Tentu bagi kampus yang pertama dan yang kedua bagi institusi di mana Pak Denny berada ya. Karena kalau penelitian itu serius seperti ini, banyak pihak yang bangga. Ada beberapa hal yang ingin kami konfirmasi saja sebagai pembimbing. Yang pertama di halaman 19, dan tadi sudah disebut ya bahwa penelitian ini sebenarnya dilatar belakangi oleh inkonsistensi penulisan hamzah oleh tim yang terdahulu dalam mushaf standar Indonesia. Tapi belum dijelaskan ya, kira-kira inkonsistensi itu apa sebabnya? Apakah pada peneliti terdahulu itu mereka memang ada yang terlewat atau memang terbatas dengan sumber-sumber yang ada pada saat itu, sehingga perlu disempurnakan oleh penelitian ini? Silahkan. Baik. Memang di dalam perkembangan sejarah penulisan mushaf Al-Quran di Indonesia ini, di sini mungkin ada saksi sejarah Pak Badri Yunardi sebagai perumus mushaf Al-Quran standar Indonesia sejak tahun 74 sampai tahun 83. Memang antara tim perumus atau ulama Quran dengan penulis mushaf Al-Quran terkadang terdapat, mohon maaf kalau boleh kami katakan, mungkin kekhilafan gitu ya, sehingga kata aro'aita tadi yang sebelumnya misalnya pakai hamzah tanpa nabroh, kemudian karena bacaannya sama gitu ya, tetapi sedangkan menulisnya berbeda gitu ya. Dan ini dari sekian ribu tadi hanya 7 kata. Ya mungkin ini adalah bagian dari mahalul khata' wa nisyan gitu ya. Dan sebelum disertasi yang peneliti lakukan juga sebelumnya, Dr. Zainal Arifin Madgur sudah menemukan 180 kata terkait dengan inkonsistensi itu, terkait perspektif Adani dan Abu Dawud juga, tapi khususnya dalam bab al-hadzaf itu.
Sehingga di tahun 2018 LPMK menggelar Mukernas Ulama Al-Quran dan menyepakati supaya konsisten dengan Ad-Dani dan Abu Dawud, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. Dan mudah-mudahan melalui kajian ini juga LPMK bisa melakukan penyempurnaan itu. Baik, saya akan lanjutkan dengan yang terakhir tadi ya. Kapan kita bisa berharap bahwa inkonsistensi dan banyak hal yang ada dalam mushaf Al-Quran itu, mushaf standar itu bisa lebih baik lagi. Artinya kita mengharap bahwa ada pertemuan kembali atau ada proyek kembali untuk menyempurnakan mushaf standar itu. Dan melihat bahwa penelitian ini merupakan penelitian pribadi yang sebenarnya cukup representatif karena dilakukan oleh orang dalam ya. Dan mungkin apakah masih diperlukan penguat dari penelitian-penelitian yang lain sehingga LPMK ini nanti punya proyek terutama di dalam periode Menteri Agama yang sekarang ini ya. Sehingga ada kan kita mushaf standar itu kan terus diperbaharui. Itu kira-kira bagaimana bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Memang pimpinan kami di Lajnah Pentafsir Al-Quran ini sangat mendorong kepada teman-teman pentafsir khususnya dan teman-teman pengembang tafsir untuk melakukan kajian dan penelitian baik terkait dengan rasamnya, terkait dengan tobatnya, terkait dengan waqaf wal ibtida'nya, kemudian terkait dengan tafsir dan terjemahnya, sehingga hasil dari kajian teman-teman ini bisa diaplikasikan untuk penyempurnaan mushaf pada masa yang akan datang. Dan tahun ini insya Allah memang LPMK sedang mulai menyusun penulisan kembali mushaf Al-Quran. Dan mudah-mudahan dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan penulisan mushaf Al-Quran ini bisa kita terapkan baik terkait dengan rasam dan tobat dan juga tanda wakafnya, sebagaimana sahabat kami Dr. Fahru Razi juga sudah melakukan kajian disertasi sebelumnya, sehingga ketika ada proyek penulisan mushaf Al-Quran yang terbaru, mudah-mudahan hasil kajian itu bisa diterapkan untuk penerbitan yang edisi terbaru. Terima kasih. Di halaman 2 sampai 3 itu saudara menyebutkan mengenai perkembangan khat ya, perkembangan tulisan Arab baik yang berasal dari Himyari maupun yang berasal dari suku yang lain di sini. Saya belum melihat perubahan dari khat kufi ke khat naskhi. Kira-kira ada di mana itu? Iya, kalau sependek pengetahuan saya, perubahan khat kufi ke khat naskhi itu di zaman Abu Muqlah itu ya. Saya kurang tahu persis tahun berapa, itulah berada di Baghdad di Irak, sehingga kaligrafer Baghdad atau Irak itu saat itu memang yang tadinya sebagian besar mushaf Al-Quran itu ditulis dalam bentuk khat kufi, sehingga dari sisi keterbacaannya masih menyulitkan, kemudian ditulislah dalam bentuk khat naskhi, khat yang memiliki karakter khusus yang memang ketika dibaca untuk orang awam sangat memudahkan gitu. Dan singkat saya ada 2 tokoh, itu Ibnu Muqlah dan Ibnu Bawwab gitu. Itu apa sudah disebut ya di sini ya? Kok saya nggak ngelihat itu? Karena yang peneliti jelaskan di sini hanya sekilas perkembangan saja, jadi bukan karakter hurufnya gitu ya. Kalau kufi menjadi nasi itu kan hanya bentuk atau jenis fontnya gitu, tapi perubahan bentuk yang mendasar yang peneliti lakukan penjelasan di sini. Baik. Yang terakhir bisa dilihat di halaman 242 itu ada tabel ya, 242 248.
dua tabel ini di antara tabel yang lain. Mungkin kalau tabel yang lain orang sudah bisa memahami. Tapi kalau dua tabel ini menurut saya penting untuk diberikan terjemahannya supaya memudahkan kepada pembaca untuk bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis. Dari kami itu Prof, terima kasih. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih. Associate Profesor Dr. Muhammad Haryadi, MA. Saya melihat kecermatan saudara cukup bagus dan ini betul-betul ditulis secara serius, jadi saya tidak ada pertanyaan dan hanya saja saking cermatnya itu yang sudah bahasa Indonesia pun masih dimiringkan begitu ya. Dhammah itu sudah masuk kosakata bahasa Indonesia, tapi memang ditulis D-A-M-A-H. Kasrah fathah itu sudah masuk dalam kosakata. Tapi tidak apa-apa juga kalau dianggap bahwa ini dari bahasa Arab sampai keseluruhannya itu karena sudah terlanjur dimiringkan ya, daripada dikembalikan lagi pekerjaan lagi kan. Ya, jadi dianggap saja bahasa asli. Baik. Ujian telah selesai, izinkan kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian. Itu sidang diskor beberapa saat. Tim penguji menuju ruang khusus.
Tim penguji promosi doktor Uni Jakarta memasuki ruang sidang kembali. Saudara Provendus dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Sidang akan dilanjutkan kepada ketua sidang dipersilakan. Skor sidang saya cabut. Bapak Ibu hadirin, baik yang ada di ruang ini maupun yang mengikuti via Zoom. Saudara Promovendus, tiba saatnya saya membacakan hasil ujian saudara. Nama Denny Hudaini Ahmad Arifin, NIM 213530028. Setelah mencermati nilai-nilai saudara dan mendengarkan kesimpulan para penguji, maka tim memutuskan bahwa Promovendus dinyatakan lulus dengan nilai ujian disertasi 94. Dengan demikian IPK dinyatakan, IPK 3,74, dengan demikian dinyatakan lulus dengan cum laude. Dan saudara menjadi doktor Universitas PTQ Jakarta yang ke-318. Kepada saudara akan diberikan ijazah serta semua hak dan kehormatan yang melekat pada gelar doktor sesuai dengan peraturan dan adat kebiasaan dalam dunia akademik. Saudara berkewajiban memperhatikan semua masukan, perbaikan dan pertimbangan dari tim penguji untuk menjadi bahan penyempurnaan disertasi saudara paling lambat 3 bulan setelah ujian promosi hari ini. Menerbitkannya dalam bentuk buku dan jurnal yang terakreditasi. Saudara Dr. Denny Hudaini Ahmad Arifin MA, kami mengucapkan selamat atas gelar yang saudara peroleh. Dan untuk pengukuhan, dipersilakan petugas. Sebagai tanda pengukuhan, Direktur Pasca Sarjana didampingi Ketua Program Studi berkenan memakai toga kehormatan. Direktur Pasca Sarjana dan Ketua Program Studi berkenan kembali ke tempat. Penutupan sidang, kepada Ketua Sidang dipersilakan. Hadirin yang mulia, terima kasih kami menyampaikan kepada seluruh tim penguji dan kepada hadirin. Sidang akademik terbuka dalam rangka promosi doktor ditutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dengan tim penguji kepada Dr. Denny Hudaini Ahmad Arifin MA beserta keluarga agar berdiri, dipersilakan bergabung dengan tim penguji. Ucapan selamat.
Ucapan selamat di awal tim penguji, hadirin dimohon bersabar untuk tetap di tempat. Kepada ketua sidang di tim dipersilakan.